Situs hadir Gus, siap. Ya jamaah semuanya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merauke hadir, siap. Saudaraku dari Merauke. Mas Kim, siap. Waalaikumsalam warahmatullah. Mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Damang, bagaimana kabarnya, semuanya sehat ya? Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah, amin. Siap. Ya mungkin pada malam ini banyak juga yang belum tidur ya, karena masih banyak pikiran sama seperti saya. Iya, ada juga banyak yang gak bisa tidur gara-gara mikirin utang. Ada juga yang gak bisa tidur karena diputusin sama pasangannya. Bahkan ada yang gak bisa tidur gara-gara diusir sama istrinya, gak boleh masuk kamar. Ya. Pusing saya, saudara, melihat berita-berita ini, ya Allah. Sangat darurat sekali logika tentang entah itu bicara masalah hukum, entah itu berbicara masalah sosial, kemanusiaan, entah berbicara dengan berpikir tentang ya, hati nurani sudah pada mati. Susah diungkapkan pakai kata-kata itu, susah sekali. Ya Allah, kapan ya bisa terbebas dari ini semua, dengan dagelan-dagelan kehidupan yang saat ini, Masya Allah pokoknya saudaraku. Gak bisa tidur kan, bingung channel baru mau diisi video apa. Iya, kadang-kadang saya bingung mau isi channel apa gitu. Tetapi ketahuilah saudara-saudaraku, apapun yang kita buat di sini hanya sebuah pandangan-pandangan kehidupan saja. Ngombe kopi Gus, ini loh yang jadi masalah, itu air panasnya nggak ada. Masalahnya air panasnya itu nggak ada, teman-teman. Saya itu lagi fokus. Saat ini saya sedang fokus di sini untuk mengawal sesuatu yang memang pengen teriak gitu loh, pengen teriak. Ini nih sebetulnya ini ada apa sih gitu loh. Saya tuh pengen teriak cuman susah. Kayak wis akhir zaman. Anda kalau saya ceritain, mungkin tidak percaya sama saya. Seperti saya tadi sempat saya patroli di medsos ya, beberapa website, Masya Allah. Bahkan ada sebuah aplikasi, bukan aplikasi ya, aplikasi juga sih ya, tetapi isinya Masya Allah. Isinya Masya Allah, saya melihat itu bukan karena saya itu penasaran atau ngaceng, tidak. Bukan masalah saya ngaceng, tapi ini gak layak dipertontonkan gitu. Teman-teman tahu gak? Makanya saya bilang ini darurat logika gitu loh. Entah itu lembaga, entah itu institusi, kadang-kadang yang keterkaitan ini merusak. Ada beberapa aplikasi, wallah, demi Allah saya bilang. Apa coba isinya? Orang telanjang. Kalau saya sebutkan aplikasinya, sama dengan saya mengajak orang-orang untuk menonton aplikasi tersebut. Saya punya aksesnya beberapa aplikasi, sekitar ada 6 aplikasi di Indonesia ini. Dan itu umum bisa diakses ketika mendapatkan link. Ya. Terus saya kadang-kadang mau mengadu ke siapa? Kominfo. Saya juga bingung. Kominfo bisa apa? Maaf kalau saya ngomong terlalu vulgar. Seperti inilah kurang lebihnya. Aplikasi itu, ya Allah, miris. Anda tahu binatang? Binatang itu kan tidak pakai baju.
tahu kan, saya nggak perlu menggambarkan secara vulgar ya. Takutnya di sini memang YouTube ini disetting untuk dewasa ya. Nggak ada anak-anak nonton di sini, nggak bisa akses di sini. Tapi boleh saya sedikit cerita. Ini link bisa akses ya, live streaming seperti Bigo contohnya, tetapi bukan Bigo ya. Itu ya Allah, Anda tahu binatang nggak sih? Udah gambarannya itu. Full body, kelihatan semua, dan ya Allah saya nangis, miris saya. Apik matamu. Serius sih aku. Ini kiamat sudah dekat, ini miris loh. Ini generasi anak bangsa mau jadi apa? Ya, mungkin kalau biasa sih ya kayak orang-orang begitu ya, nonton begitu suka. Saya juga tidak munafik, suka saya nonton. Tapi dalam hati ini saudaraku miris sekali. Ya Allah, bulet, udah, Bridget, ya Allah. Las. Ketika orang nyawer pakai GIF sekian poin langsung bergetar suaranya. Ya Allah, kalau saya tirukan. Aduh, saya itu hanya takut ketika saya nonton seperti ini. Iya, kalau iman kita kuat. Buret apanya Gus? Ya Allah, masa saya harus terjemahin? Saya harus tafsirkan secara vulgar? Udah, kalau kamu gak paham gak usah nonton deh. Udah diceritain segini masih gak paham. Coba bayangkan. Lalu kenapa saya bilang ini darurat logika? Ini hadirnya sebuah lembaga-lembaga ini. Hadirnya pemerintah di bidang itu, contohnya seperti Kominfo, pengawasan-pengawasan ini tuh terus. Ini fungsinya untuk apa gitu loh. Ketika ada isu hoax aja mengenai ini, seperti Putra Kiai Jombang kemarin, masalah kayak begini saja, viralnya sudah sedunia. Coba, sedangkan itu dipertontonkan, ditonton jutaan orang, bolos-bolos aja. Itu bolos-bolos aja bisa diakses siapapun, termasuk anak kecil bisa akses. 18 plus ke atas Gus. Iya betul Mas Kim. Coba, ini makanya saya maknai ini krisis logika. Ini darurat logika ini. Ketika ini dibiarkan, tidak ada pembenahan, tidak ada pengawasan. Indonesia belum siap untuk bermedsos. Ketika belum siap untuk bermedsos, akhlakul karimah, akhlak generasi anak bangsa bobrok, hancur. Akan jadi iblis semuanya. Gus, ini tentang perpencotan bukan? Bukan, ini bukan perpencotan. Saya bilang. Perlendiran. Ini tentang perlendiran, saudaraku. Iya, saya katakan perlendiran. Coba ini siapa? Yang peduli siapa? Gitu loh. Coba. Ini yang peduli terus siapa gitu loh. Mohon maaf, saya harus sampaikan secara vulgar. Pemerintah untuk divisi itu, pengawasan-pengawasan tentang asusila, ini kemana? Fungsinya apa? Seperti Kominfo. Fungsinya apa Kominfo ini? Saya sampaikan itu. Sekarang ini saya sampaikan. Kebangetan. Ya. Miris tidak? Miris. Ketika orang-orang, ya, ini warga plus 62 dalam bermedsos, ketika ada informasi hoax tentang apa? Tentang pencabulan saja, yang kebenarannya tidak jelas. Seperti kasusnya Subeki contoh, Putra Kiai Jombang. Viralnya langsung sedunia. Tetapi ketika
itu secara vulgar bisa diakses oleh anak-anak kecil, masalah perlendiran. Orang dikasih link bisa akses semuanya di situ. Kelihatan semua, satu badan, satu tubuh, dan itu ditonton ribuan orang. Jutaan orang bisa menonton, bisa mengakses. Bagaimana generasi anak bangsa ini tidak rusak? Rusak. Beris tidak? Mango belum apa-apa. Aplikasi Bigo masih dibatasi. Ini ada aplikasi, 6 aplikasi saya patroli. Aplikasi yang masuk di Indonesia ini ada sekitar 6 aplikasi. Dan aplikasi itu isinya seperti binatang. Masya Allah. Yang tadi saya ceritakan itu fakta. Kalau saya seandainya tidak punya adab di sini, saya akan tampilkan. Tetapi kalau saya tampilkan di sini, apakah tidak pelanggaran? Saya sengaja tidak menyebutkan aplikasinya. Karena ketika saya menyebutkan aplikasinya, sama dengan saya merusak Anda. Iya, kalau iman Anda kuat. Kalau tidak kuat, coba. Coba saudaraku. Apakah segini warga plus 62 ketidaksiapan dalam bermedsos? Fungsi pengawasan Kominfo ini sebatas apa? Sampai mana? Pemerintah ini bisa apa? Yang di bidangnya, seperti contoh Kominfo. Gus, aplikasinya beritahu. Saya tidak bisa beritahu di sini. Tapi kalau ada orang yang mau berkumpul 100 orang saja, mau langsung presentasi di tempat, saya presentasikan. Datangi Kominfo sama saya. Sangat menjijikkan saudaraku. Walaupun tidak pantas, tapi saya harus menyampaikan. Full body, luar dalamnya kelihatan. Anda tahu tidak binatang yang tidak menggunakan busana sama sekali? Yang kelihatan bulunya, yang kelihatan dalemannya, jeroannya kelihatan semua. Seperti Anda melihat istri Anda. Tetapi ini bukan mahrum. Astagfirullah. Apalagi seperti orang bisa akses yang XXX dengan menggunakan pembuka kunci. Saya nggak mau menyampaikan yang lain karena nanti takutnya orang kepo dia membuka duluan. Karena kalau saya sampaikan secara vulgar, teman-teman, orang nonton, orang kepo, imannya nggak kuat, apakah saya tidak ikut berdosa? Berdosa. Ini fungsi-fungsi seperti Kominfo ini kemana gitu? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau seandainya Anda saja melihat, pasti ada jijik sekali. Ini merusak generasi anak bangsa, saya ngomong kayak begini. Rusak. Saya kasih tahu. Jangan dikasih tahu Gus, saya nggak kasih tahu. Rusak kalau saya kasih tahu. Admin, mana tadi? Saya kasih perlihatkan sedikit aja. Ya Allah. Saya cek semua, saya patroli, saya sengaja patroli. Ya inilah, ini yang saya sebut adalah krisis logika. Indonesia saat ini krisis logika. Dan saya rasa orang warga plus 62 ini belum siap bersosmed. Makanya butuh sekali yang namanya pencegahan, edukasi. Penting sekali. Jangan ketika berita hoax itu laku keras, viral. Ketika viral itu dipastikan pasti itu bersalah. Padahal kan belum tentu gitu. Tetapi ini yang lebih berbahaya, merusak akhlak generasi anak bangsa. Ini dibiarkan begitu saja. Kacau atau tidak? Kacau teman-teman.
nggak bisa disenderin. Bentar. Aduh, ya Allah Gusti. Jadi ada aplikasi yang seperti itu. Dan ini jujur sangat menjijikkan sekali dan miris. Ya. Saya makanya sampaikan untuk teman-teman semua. Saya adalah salah satu yang mewakili dalam sebuah komunitas organisasi namanya Siber NKRI atau Siber Anti Hoax. Tujuan kami adalah untuk kontrol sosial mengenai itu. Kenapa? Pencegahan ketidaksiapan warga plus 62 ini dalam bermedsos. Ya. Rokok dulu, Alastu rokoknya, kafetin.